Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kita akan membahas ya pada video ini yaitu mengenai representasi relasi ya, atau bagaimana cara kita menyatakan ya, atau menuliskan anggota-anggota dari sebuah relasi ya. Nah, di sini ya kita misalnya punya di sini yang pertama ya. Yang pertama itu kita punya yaitu representasi dengan cara himpunan pasangan terurut. Nah, berarti di sini cara yang pertama itu adalah himpunan pasangan terurut. Nah, himpunan pasangan terurut gitu ya. Misalnya kita kembali ke contoh pada video sebelumnya. Kan pada contoh video sebelumnya itu untuk yang contoh yang pertama ya. Di sini ya. Untuk contoh yang pertama kan kita punya waktu itu adalah relasinya itu ini kelipatan dari ya, ini relasinya ya. Kemudian himpunannya itu kita punya A nya itu 4, 5, 6, 7, 8, 10. Kemudian B nya itu kita punya 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang ya, sekarang kita menentukan dulu ya anggota-anggota dari relasinya ya. Pada video sebelumnya kita dapatkan ya anggota-anggotanya itu ya, kita dapatkan di sini kan ini ya 4 ini 4 berelasi dengan 2 ya. Kemudian 6 ya berelasi dengan 2, 8 berelasi dengan 2 ya, 10 berelasi dengan 2 ya. Selanjutnya kita punya 5 berelasi dengan 5 ya. Kemudian 6 berelasi dengan 2, 6 berelasi dengan 3. Kemudian di sini 8 berelasi dengan 2 ya. Selanjutnya ini 8 berelasi dengan 4. Dan di sini kita punya 9 berelasi dengan 3. Ya, yang terakhir itu adalah 10 berelasi dengan 2 dan 10 itu berelasi dengan 5 ya. Nah, ini dari contoh yang sebelumnya nih ya. Jadi kita pernah membahas ya bagaimana cara mendapatkan ini ya. 4 berelasi dengan 2 ya, sampai 10 berelasi dengan 5 ini. Nah, sekarang kita akan menyatakan ya. Kita akan menyatakan bahwa relasi ini dalam himpunan pasangan terurut ya. Nah, jadi himpunan pasangan terurut ya, mungkin kita pernah tahu terkait dengan koordinat kartesius ya. Kan di sana tuh kita menuliskan sebagai x, y ya. X, y. Nah, di sini kita juga menuliskan sebagai himpunan pasangan terurut, berarti 2 anggota ya. Berarti di sini anggota A, anggota B ya. Tapi hanya yang berelasi ya. Jadi di sini kita bisa menuliskan seperti ini ya, bahwa R itu sama dengan ini kan 4 berelasi dengan 2 ya. Berarti ini artinya ini 4,2 ya. Kemudian 6 berelasi dengan 2. Berarti ini 6,2. Selanjutnya ini 8,2 ya. Selanjutnya ini 10 berelasi dengan 2. Berarti ini 10 berelasi dengan 2 ya. Kemudian
kita punya 4, oh di sini ya, maaf di sini kurang ya, di sini ada 4 ya, 4 berarti ada 4 ya. Di sini ternyata double ya, ini kita coret ya yang double. Oke, 4 berarti dengan 4, kemudian 5 berarti dengan 5. Nah di sini ya 6 berarti dengan 6 ya. Ini tidak ada ya, ini maaf, ini 4 berarti dengan 4 ya. Nah tadi ini kan 10 berarti dengan 2 ya. Kemudian berarti di sini ini kan 5 berarti dari 5 ya, berarti ini 5,5, ini 6,2. Oh ini sudah ada ya, ini kita coret ya. Kemudian 6 berarti dengan 3, berarti 6,3 ya. Selanjutnya 8 berarti dengan 2 ya, 8 berarti dengan 2, ini 8 berarti dengan 4, berarti ini 8,4. 9 berelasi dengan 3 ya, jadi 9,3. Kemudian 10 berelasi dengan 5, jadi 10,5. Kemudian 4 berelasi dengan 4 ya, jadi ini 4,4. Nah itu kurawal ya. Oke. Jadi sekali lagi untuk menyatakan representasi sebuah relasi ya, kita harus tahu dulu nih anggota-anggota dari anggota-anggota dari relasi yang dimaksud ya. Kemudian contoh kedua ya, contoh kedua tuh ya, di sini kita punya relasinya tuh ya, relasinya tuh yaitu habis membagi ya, habis membagi. Kemudian himpunannya itu ada X itu 2, 3, 4. Kemudian di sini ada Y-nya itu anggotanya 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah sekarang kita harus menentukan dulu nih ya, yang mana berelasi yang mana ya, X berelasi dengan Y itu yang mana aja nih ya. Kan nih habis membagi ya. Nah sesuai dengan pembahasan pada video sebelumnya ya, kita akan mendapatkan bahwa nih ya 2 ya, oke, ini 2 berelasi dengan 4 ya, karena 2 habis membagi 4. Oke. Kemudian 2 ya habis membagi 6. Kemudian selanjutnya sudah ya, sekarang 3 ya, 3 habis membagi 3 ya, atau 3 berelasi dengan 3. Kemudian 3 habis membagi 6 atau 3 berelasi dengan 6. Kemudian ini 4 berelasi dengan 4 ya, karena 4 habis membagi 4 ya. Oke, cukup ya anggotanya. Berarti nanti ini ya R sama dengan ya, berarti anggotanya 2,4 ya. Kemudian ini 2,6, maaf 3,3 ya. Ini 3,6. Kemudian 4,4. Sekali lagi untuk menentukan untuk menyatakan ya, menyatakan suatu relasi ke dalam pasangan terurut ya, berarti kita harus tahu dulu ya yang mana yang merupakan anggota-anggotanya ya, atau X berelasi dengan Y itu yang mana aja ya, baru kita bisa menuliskan ke dalam himpunan pasangan terurut. Kemudian contoh ketiga ya, contoh ketiga tuh kita punya relasinya tuh ini ya, kalau saya tadi itu X kuadrat lebih besar sama dengan Y. Kemudian kan kita punya himpunannya itu adalah 1, 2, 3 ya. Nah di sini ya sesuai dengan video sebelumnya,
kita akan punya bahwa tadi kan 1 berelasi dengan 1 ya. Kemudian 2 berelasi dengan 1, kemudian 2 berelasi dengan 2, 2 berelasi dengan 3 ya. Lalu selanjutnya 3 berelasi dengan 1, 3 berelasi dengan 2, dan ini 3 berelasi dengan 3. Sehingga apabila kita teruskan ke dalam himpunan pasangan terurut, berarti kita akan mendapatkan bahwa R ini sama dengan 1,1 ya, 2,1, 2,2, kemudian ini 2,3, 3,1, kemudian ini 3,2, dan terakhir adalah 3,3. Ini ya, cara menuliskan himpunan pasangan terurut ya. Selanjutnya kita ke representasi yang kedua, yaitu ya di sini kita menggunakan tabel ya. Nah, tabel ini ya konsep dasarnya sama ya. Berarti kita harus tahu dulu anggota-anggotanya, baru kita bisa merepresentasikan dengan tabel ya. Misal ke contoh yang ketiga ini dulu ya. Ini menurut contoh 3 ya. Nah, untuk menggambarkan untuk menyatakan representasi dengan tabel, berarti kan di sini kita punya tadi x ke y ini ya, atau berarti kita bisa tuliskan seperti ini ya, x y ya. Ini kita buat tabel. Nah, ini tabel ya. Kemudian kan x-nya ini anggotanya 1 dengan 1 ya. Kemudian ini 2 dengan 1, 2 dengan 2 ya, jadi 2 dengan 2, 2 dengan 3 ya, ini 2 dengan 3, kemudian ini 3 dengan 1 ya, ini 3 dengan 1, 3 dengan 2 ya, kemudian terakhir 3 dengan 3 ya. Nah ini ya. Oke, selanjutnya misal kita ke contoh yang kedua ya. Contoh kedua ya, kita balik nih. Kan contoh kedua tuh relasinya adalah habis membagi ya. Ini relasinya adalah habis membagi. Berarti ini kita punya ini ya, x, y ya. Ini x dan y. Tadi di sini saya tuliskan ya. Di sini tuh anggota x-nya tadi itu 2, 3, 4 ya. Kemudian ini anggotanya 3, 4, 5, 6, 7. Tadi kan anggotanya yaitu 2 ya. Di sini kan 2 berhasil dengan 4 ya, karena 2 habis membagi 4. Berarti ini 2 dengan 4. Kemudian ini 2 dengan 6 ya. Selanjutnya ini 3 dengan 3 ya. Karena kan 3 berhasil dengan 3. Kemudian ini tadi itu 3 berhasil dengan 6 ya. Yang terakhir itu adalah 4 berhasil dengan 4. Oke, untuk representasi yang kedua nih ya, sekali lagi konsepnya masih sama ya. Kita harus tahu dulu ya anggota-anggota representasinya ya. Baru kita bisa menyatakan representasi dengan menggunakan tabel. Oke, yang ketiga ya, yang ketiga tuh yaitu nih ya representasi dengan matriks ya. Yang ketiga tuh kita akan merepresentasikan ini dengan matriks ya. Nah, untuk representasi dengan matriks ya, caranya seperti ya. Kita tuliskan dulu ya anggota himpunannya. Ya. Oke, kita cek tuh ya. Kita pakai kata sini dulu lah. Ya, dari contoh 2. Oke.
Ini contoh 2 ya. Kita ke contoh 2 ya. Kan di sini tadi kita punya X1 anggotanya 2, 3, 4 ya. Kemudian Y-nya itu ini berapa tadi? 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini Y-nya itu 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk matriks sendiri ya, kita akan menggambarkan ya, kita akan merepresentasikan ya, itu dengan cara seperti ini ya. Kita tuliskan dulu anggota X-nya secara vertikal ya. Berarti ini 2, 3, 4 ya. Kemudian di atasnya kita tuliskan anggota Y ya. 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini kita turun. Nah, sekarang kita isi nih yang gini ya. Kita isi entry ya atau elemen-elemen matriksnya ya. Nah, di sini ya isinya itu ada 2 ya, yaitu kalau tidak 1 ya 0 ya. Ingat, kalau tidak 1 ya 0 ya. Nah, di sini ya kita akan isi 1 ketika ya, ketika 2 anggotanya berelasi ya. Ingat, ketika 2 anggotanya berelasi ya. Tadi di sini kan relasinya itu habis membagi ya. Ini masih dengan contoh sebelumnya ya, habis membagi. Berarti nanti ini kan 2 tidak habis membagi 3 ya. Saya gunakan merah ya. Berarti ini 0 ya. Kemudian ini 2 habis membagi 4 ya. 1. 2 tidak habis membagi 5. 0. 2 habis membagi 6. 1 ya. Kemudian 2 habis membagi 7 tidak kan? Jadi ini 0. Maksudnya 3 habis membagi 3 1. 3 habis membagi 4 tidak, berarti 0. 3 habis membagi 5 ini juga 0 ya. 3 habis membagi 6 iya, berarti 1. 3 habis membagi 7 ini 0 ya. 4 habis membagi 3 ini tidak bisa 0 ya. 4 habis membagi 4 ini 1. 4 habis membagi 5 ini bukan ya, atau 0. 4 habis membagi 6 juga ini bukan. 4 habis membagi 7 juga ini bukan. Oke, sekali lagi untuk representasi matriks ya, isinya itu hanya 0 dan 1 ya. 1 yang berelasi, 0 itu yang tidak berelasi ya. Kemudian contoh ketiga ya, ini kita akan menggunakan contoh ketiga ya. Nah, contoh ketiga tuh kan kita punya himpunannya itu tadi sebenarnya 1, 2, 3 ya. Kemudian relasinya itu didefinisikan sebagai X kuadrat lebih besar sama dengan Y. Nah, di sini berarti ini anggota yang vertikal ya, atau yang ini vertikal dan horizontal itu sama ya, 1, 2, 3. Berarti ini 1, 2, 3 ya. Nah, 3 ya. Ini kita buat turun itu ya. Ini ngatur 1, 2, 3 ya. Ini juga turun itu ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari hubungan ya. Nah, sesuai dengan jawaban sebelumnya, di sini kan kita punya bahwa 1 berrelasi dengan 1 ya. Nah, berarti ini kita isi dengan 1. 1 tidak berrelasi dengan 2. Ingat ya jawaban yang sebelumnya. 1 tidak berrelasi dengan 2 berarti 0. 1 tidak berrelasi dengan 3, ini 0. 2 berrelasi dengan 1 ya. Nah, ini 1. 2 berrelasi dengan 2, 1. 2 berrelasi dengan 3 ya. Berarti ini 1. Ini 3 berrelasi dengan 1. 3 berrelasi dengan 2 ya. 3 berrelasi dengan 3. Sekali lagi ya. Ini jawabannya sudah ada di atas ya. Jadi saya tinggal hanya mengisi angka 1 dan 0 saja. Nah, untuk konsep dasarnya ini masih sama ya. Kita terlebih dahulu harus tahu nih mana anggota mana yang berrelasi dan mana yang bukan ya. Nah, sekali lagi yang berrelasi kita isi 1, yang tidak berrelasi kita isi dengan 0.
Baik, yang keempat ya. Yang keempat nih, atau yang terakhir, kita akan menggunakan representasi graf ya. Graf berarah. Berarah. Nah, untuk graf berarah ya, cara seperti ini ya. Misal kita ke contoh kedua ya. Tadi kan anggotanya nih 2, 3, 4, namanya 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang kita tuliskan dulu. Di sini kan ini contoh dulu. Ini x-nya itu tadi kan 2, 3, 4 ya. Kemudian y-nya itu 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang caranya ada begini ya. Kita gabungkan ya. Kita gabungkan himpunan x dan y ya. Berarti yang sama tuh kita hapuskan ya. Yang sama tuh kita coret tuh ya. Ini kan 3 yang sama ya, sama 4 yang sama. Selanjutnya kita tuliskan anggota-anggotanya ya dengan titik. Jadi masuk ini. Maaf. Ini 2 misalnya. 3 ya. Ini kan 4. Selanjutnya 5, 6, 7 ya. Kita buat muter gini ya. Nah, di sini kan tadi relasinya tuh habis membagi ini. Relasi itu habis membagi. Nah, yang berelasi ya kita gambarkan dengan garis tapi dengan panah ya. Misalnya nih, kan tadi itu 2 ya. 2 berelasi dengan 4 ya. Yaitu 2 habis membagi 4. Nah, ini kita garis ya. Lalu kita kasih panah ya. Berarti artinya 2 berelasi dengan 4 ya. Kemudian kita punya ini 2 berelasi dengan 6 kan. Nah, ini kita buat garis, kita panah ya. Kemudian 3 berelasi dengan 3 ya. Nah, jika berelasi dengan diri sendiri ya, kita tuliskan seperti ini ya. Nah, kita muter gini ya. Ini looping ya. Ini itu dinamakan dengan looping ya, lalu ya, muter. Selanjutnya 3 berelasi dengan 6 ya, berarti ini 3 berelasi dengan 6 ya. Berarti panah ke 6 ya, nah, ya. Kemudian 4 berelasi dengan 4. Nah, berarti ini dia berelasi dengan diri sendiri. Nah, ini kita kasih muter ya, atau looping. Ini looping ya, sekali lagi. Ini namanya looping. Nah, yang tidak berelasi berarti dia tidak ada panahnya. Nah, inilah cara kita merepresentasikan relasi dengan menggunakan graf ya. Baik, contoh ketiga ya. Maaf, ini maksudnya menggunakan contoh ketiga ya. Tadi kan kita punya bahwa R itu 1, 2, 3 ya. Kemudian relasinya itu X kuadrat lebih besar dan Y ya. Nah, karena nih himpunan X dan Y nya sama, yaitu 1, 2, 3 ya. Berarti kita cukup tuliskan seperti ini 1, 2 ya. Kemudian 3. Nah, di sini tadi kan nih 1 berelasi dengan 1 ya. Nah, berarti ini looping. Ya. Kemudian 1 tidak berelasi dengan 2, 1 tidak berelasi dengan 3 ya. Kemudian tadi juga kita punya 2 berelasi dengan 2 ya. Berarti ini looping. Kemudian 2 berelasi dengan 1 ya. Nah, berarti panahnya ke sini. Ini panah. Kemudian 2 berelasi dengan 3. Nah, ini juga kita kasih panah ini ya. Selanjutnya 3 berelasi dengan 3 ya. Berarti ini kita buat looping. Oke. Kemudian 3 berelasi dengan 1. Berarti ada panah ke 1 ini.
Kemudian 3 berrelasi dengan 2. Ya. Nah, kita buat ini ya. Nah, oke. Nah, di sini ini namanya grafik ganda nih ya. Sekali lagi, untuk merepresentasikan suatu relasi ya, kita harus tahu terlebih dahulu terkait mana yang berrelasi dan mana yang bukan ya. Selanjutnya baru kita bisa menyatakan bahwa relasinya ya dengan penerapan urut ya, kemudian tabel, kemudian matris, dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan graf berarah. Baik, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.